Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semua. Kali ini saya membuat latihan soal UP-PPG PGSD terbaru tahun 2021. Meskipun sederhana, semoga dengan latihan soal ini dapat bermanfaat untuk kelulusan UKM PPG tahun 2021. Selamat menyimak dan selamat belajar. Nomor 41. Model tabel yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti berikut. Pertanyaan relevan dan berorientasi hot berdasarkan materi tersebut adalah yang A. Hitunglah KPK dan EPB dari 42 dan 561. B. Manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusunan lebih banyak? C. Ada banyak faktor prima penyusun bilangan 48. D. Ubahlah bilangan 120 menjadi faktor prisma penyusunnya. Dan yang E. Kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan banyak faktor prima yang menyusun 6, 24, 30, 42, 45, 60, 72, dan 90. Di sini kata kuncinya adalah pertanyaan yang relevan dan berorientasi hot. Jadi ini sudah jelas jawabannya adalah yang A. Hitunglah KPK dan EPB dari 42 dan 561. Nomor 42. Hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat merupakan salah satu bentuk penguatan atau reinforcement dan memberikan pengaruh yang baik atau positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk A. Mendorong siswa yang lain untuk berbuat baik. B. Mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. C. Menjadikan siswa selalu patuh pada aturan sekolah. D. Menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan. Dan yang E. Menjadikan siswa selalu patuh pada perintah guru. Ini pengaruh positifnya, kata kuncinya itu pengaruh positif dengan bentuk penguatan. Itu jawabannya adalah B. Mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Nomor 43. Suatu hari orang tua siswa yang rumah tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Memberi pengumuman agar para siswa memberi donasi pada temannya sebagai empati. B. Melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa. C. Memberi donasi yang dititipkan pada ketua kelas karena rumahnya berdekatan satu wilayah. D. Meminta bantuan ketua kelas untuk mengumpulkan donasi sebagai rasa ikut berduka cita. E. Melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa dan memberikan donasi yang terkumpul. Jadi kewajiban kita sebagai wali kelas itu adalah yang B jawabannya. Melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa. Nomor 44. Memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dalam berkarir di pekerjaan merupakan hal yang paling tidak terhindarkan dalam masyarakat global. Di hadapan para siswa, guru dapat menyampaikan pikiran dan sikapnya dalam wujud A. Ajaran tiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. B. Pandangan atas kesempatan yang sama sebagai pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. C. Pekerjaan yang tepat untuk perempuan diperbanyak sehingga dapat menampung mereka. D. Menyediakan lapangan kerja tidak didasarkan pada posisi gender, baik untuk laki-laki atau perempuan. E. Menjelaskan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan lapangan kerja yang layak bagi kaum perempuan. Jadi di sini kata kuncinya itu memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dalam berkarir. Jadi sebagai seorang guru kita wajib menyampaikan bahwa isinya yang B, pandangan atas kesempatan yang sama bagi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Ya, itu sudah jelas. Nomor 45. Pak Puji baru saja menyelesaikan laporan PTK tentang penggunaan metode Scramble. Beliau ingin menyusun sebuah artikel ilmiah dari hasil laporan tersebut. Salah satu yang harus dibuat adalah abstrak. Kalimat yang sesuai dengan abstrak adalah A. Penelitian dengan kelas akan dikatakan berhasil ditandai dengan adanya perubahan ke arah perbaikan kemampuan menulis pada semua siswa kelas 2. B.
Dari uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah gagasan atau pikiran yang dimiliki seseorang yang kemudian dituangkan dalam bentuk goresan pena secara rapi sehingga dapat menarik perhatian pembaca. C. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Scramble pada siswa kelas 2 di SD Negeri 1 percobaan. D. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif Scramble sehingga dapat dijadikan sumber informasi yang dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan. E. Berdasarkan data dari guru kelas melalui daftar nilai ulangan harian mata pelajaran Indonesia kelas 2 tentang menulis menunjukkan bahwa banyak siswa memperoleh nilai kemampuan menulis di bawah KKM 70. Jadi di sini untuk membuat abstrak itu harus sesuai dengan judul. Jadi isinya yang C. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Scramble pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 percobaan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 47. Bu Sari berencana mengajarkan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitnya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajarannya yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes A. Tertulis menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya. B. Lisan tentang bagian-bagian telinga manusia dan namanya. C. Uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. D. Praktik demonstrasi menunjukkan demonstrasi yang dilakukan Bu Sari di depan kelas. E. Menjodohkan pertanyaan gambar bagian telinga dan jawaban yang telah disediakan. Jadi di sini kata kuncinya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi alat evaluasi yang digunakannya adalah jawabannya yang C. Uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. Nomor 48. Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa dapat memiliki sikap nasionalisme. Untuk mengukur sikap tersebut, guru akan mengukur aspek kognisi, afeksi, dan konasi siswa yang berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian, dan lagu-lagu atau musik. Alat evaluasi yang sesuai adalah A. Wawancara, B. Tes subjektif, C. Observasi pelaku, D. Skala sikap Likert, dan E. Lembar jurnal hasil observasi sikap sosial. Yang di sini kata kuncinya adalah memiliki sikap nasionalisme. Jadi jawabannya adalah skala sikap Likert, artinya salah satu skala favorit atau sering digunakan dalam pengukuran sikap. Itu ya lebih jelasnya. Nomor 49. Seorang guru kelas 2 SD akan mengajarkan materi menulis buku harian tentang kegiatan keluarga dengan EYD yang tepat. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan 4C dan HOT adalah A. Siswa bersama guru membahas materi yang tali berjari. B. Siswa berkelompok dan melakukan kegiatan menulis serta mengedit bersama-sama. C. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru. D. Semua kelompok saling mengomentari. E. Siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. Di sini ada kegiatan pembelajaran yang mencerminkan 4C dan HOT, unsur HOT. Jadi jawabannya yang B. Siswa berkelompok dan melakukan kegiatan menulis serta mengedit bersama-sama. Nomor 50. Adanya perubahan rute jalan menuju sekolah menjadikan waktu tempuh menjadi sekitar 2 jam dari yang semula hanya 1 jam. Di sisi lain, kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Sebagai guru, yang Anda akan lakukan adalah A. Tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal. B. Meminta jam mengajar yang lebih sedikit untuk pelajaran yang diampunya. C. Tetap menjalani semua pekerjaan sebagai guru dan terus terang menyampaikan keluhan ke pimpinan. D. Meminta pimpinan memadatkan jadwal mengajar menjadi 2 kali seminggu. E. Meminta pada guru lain menjadi rekan mengajar pada pelajaran yang sama. Jadi di sini sudah jelas jawabannya adalah A. Tetap
menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal. Nomor 51. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. A. Sumber dari segala sumber hukum. B. Pandangan hidup. C. Kepribadian. D. Perjanjian leluhur. D. Ideologi. E. Alat pemersatu. Di antara hal yang disebut di atas yang dapat dikelompokkan sebagai perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ini sudah jelas. Sebagai dasar negara itu adalah sumber dari segala sumber hukum dan alat pemersatu bangsa. Jadi jawabannya A dan F, yang E jawabannya. Nomor 52. Berdasarkan hasil analisis kemampuan menyusun kesimpulan oleh para siswa di kelasnya, Pak Ujang mendapatkan bahwa rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswanya yang mampu menyusun kesimpulan dengan benar. Sebagian besar siswa tidak dapat melaksanakan arahan yang telah dijelaskannya. Selain itu, pada setiap diskusi, para siswa cenderung melakukan aktivitas di luar penugasan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Ujang kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat terampil membuat suatu kesimpulan ketika melakukan percobaan dalam pembelajaran IPA? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian LKPD opening dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat kesimpulan percobaan? Yang kedua, bagaimana memandu perbuatan kesimpulan percobaan dalam pembelajaran IPA yang diselenggarakan di sekolah lainnya? 3. Bagaimana strategi menyusun kesimpulan percobaan yang mudah dipahami siswa? Yang keempat, apakah saya perlu berdiskusi dengan siswa? Nah, permasalahan di atas yang dapat digunakan Pak Ujang dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah jawabannya adalah A, 1, 3, dan 4. Nomor 53. Berdasarkan data BNPB tahun 2020 nampak bahwa bencana puting beliung mendominasi bencana alam di Indonesia selama tahun 2010 sampai 2019. Faktor yang mendorong terjadinya bencana angin puting beliung adalah A. Terjadinya musim pancaroba dari musim penghujan yang dingin yang bergerak vertikal membentuk awan rendah bertekanan tinggi. B. Pergantian bertiup angin muson timur dari benua Asia menuju Australia. C. Pergantian bertiupnya angin muson barat dari benua Asia menuju Australia. D. Terjadinya musim pancaroba dari musim kemarau yang panas yang bergerak vertikal membentuk awan rendah bertekanan tinggi. E. Terbentuknya angin front pada musim pancaroba dari musim hujan menjadi musim kemarau. Jadi di sini jawabannya sudah jelas adalah A. Terjadinya musim pancaroba dari musim penghujan yang tinggi yang bergerak vertikal membentuk awan rendah bertekanan tinggi. Nomor 54. Ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat. Dengan kata lain bahwa guru yang baik dalam membuat soal harus memperhatikan A. Tingkat kesukaran, B. Reliabilitas, C. Daya beda, C. Tingkat kompetisi, dan E. Validitas. Jadi jawabannya ini adalah E. Validitas. Artinya suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Nomor 55. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. B. Menawarkan kepada semua siswa yang bersedia mengikuti cerdas cermat. C. Meminta pengurus OSIS untuk mengusulkan 3 siswa terbaik. D. Siswa yang dipilih sudah mendapat persetujuan bagian kesiswaan sekolah. E. Meminta petunjuk kepada kepala sekolah karena dialah yang bertanggung jawab. Jadi di sini sebagai guru kita harus langsung memilih. Jadi jawabannya itu memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. 56. Tanggung jawab sebagai warga negara global dapat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan harus dilakukan oleh semua pihak.
Tantangan personal global di bidang lingkungan hidup adalah A. Membuang sampah di sungai, B. Produk domestik bruto dan produk nasional bruto yang rendah, C. Gaya hidup konsumtif dan hedonisme, D. Mentalitas pejabat yang korup dan membabat hutan dengan membakarnya, E. Ekonomi masyarakat yang masih rendah. Jadi di sini kata kuncinya tantangan persoalan global di bidang lingkungan hidup. Kalau bidang lingkungan hidup adalah jawabannya adalah A. Membuang sampah di sungai. Sudah jelas ya. Nomor 57. Pengusaha garmen banyak memproduksi pakaian jadi seragam, baju olahraga. Limbah dari usaha garmen banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuat barang dari kain perca seperti keset, celemek, dan lain-lain. Usaha yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk A. Menambah nilai suatu produk, B. Meminimalkan biaya produksi, C. Mencari tambahan modal usaha, D. Memaksimalkan sumber daya, D. Mengurangi resiko produksi. Ini cukup jelas ya. Untuk memanfaatkan bahan yang tidak terpakai itu jawabannya adalah A. Menambah nilai suatu produk. Dari bahan yang tidak terpakai bisa menjadi nilai jual dengan kekreatifan masyarakat. Nomor 58. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Munculnya iritasi pada mata dan pernapasan. 2. Berkurangnya lahan pertanian. 3. Mendukung efektivitas dan efisien pekerjaan. 4. Mengurangi ketergantungan pada alam. 5. Meningkatkan jumlah penduduk. Pernyataan di atas yang menerapkan dampak dari perkembangan teknologi transportasi yakni dengan nomor. Cukup jelas ya, jawabannya adalah E, 1, 3, dan 4. Jadi 1. Munculnya iritasi pada mata dan pernapasan, itu dampak dari teknologi transportasi. Mendukung efektivitas dan efisien pekerjaan, dampak positifnya. Dan 4. Mengurangi ketergantungan pada alam. Itu ya, cukup jelas. Nomor 59. Siswa yang selalu memperoleh nilai matematika tertinggi dipilih untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Dengan keputusan tersebut, sebagai guru matematika yang Anda lakukan adalah A. Meminta orang tua siswa untuk mendampingi belajar di rumah, B. Memberi saran kepada siswa untuk mengikuti les di luar sekolah, C. Memberi penasehat agar siswa belajar dengan giat untuk lomba, D. Meminta siswa untuk mencari soal latihan matematika di internet, dan E. Memberi latihan dan pengayaan materi yang belum dipahami. Jadi jawabannya itu adalah E. Sudah jelas ya, memberi latihan dan pengayaan materi yang belum dipahami. Nomor 60. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. 1. Adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. 2. Bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 3. Bentuk-bentuk simbiosis tumbuhan dan hewan. 4. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. 5. Bentuk ekosistem dan komunitas makhluk hidup. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan adalah. Ini cukup jelas ya. Nomor 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 61. Salah satu kompetensi dasar di kelas 5 adalah 3.6. Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Cika sebagai salah seorang guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran pada hari itu yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuan pembelajaran tersebut, maka alat evaluasi yang sesuai dengan keperluan tersebut adalah tes A. Praktik simulasi bagaimana menjaga suhu air dalam wadah tetap bertahan. B. Menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban tentang alat rumah tangga dengan cara perpindahan. C. Uraian singkat untuk menyebutkan benda-benda yang merupakan penghantar panas yang baik. D. Uraian singkat untuk menyebutkan benda-benda yang merupakan penghambat panas yang baik. E. Tertulis tentang alat-alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja perpindahan kalor. Nah, di sini kita menemukan kata kuncinya itu adalah alat evaluasi dalam pembelajaran di kelas 5, yaitu
Jawabannya adalah A. Praktik simulasi bagaimana menjaga suhu air dalam wadah tetap bertahan. Nomor 62. Guru yang lebih senior membimbing sekelompok siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Anda mencermati adanya kekurangan dalam pembimbingan yang bisa berakibat tidak maksimalnya hasil lomba. Tindakan yang dapat Anda lakukan dalam kondisi seperti itu adalah A. Mempertimbangkan rasa segan. Anda membiarkan persiapan itu sesuai rencana yang disiapkan guru pembimbing. B. Anda menyampaikan kekurangan tersebut dan meminta izin untuk dapat membantu membimbing siswa langsung. C. Anda mencari kesempatan lain untuk membantu siswa tanpa sepengetahuan guru pembimbing senior tersebut. D. Menyampaikan usulan kepada guru pembimbing untuk berdiskusi terkait kekurangan-kekurangan dalam melakukan persiapan. E. Meminta kepala sekolah agar menugaskan Anda turut membimbing dan terlibat dalam latihan untuk lomba. Nah, di sini kata kuncinya tindakan apa yang Anda lakukan dalam kondisi seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Menyampaikan usulan kepada guru pembimbing untuk berdiskusi terkait kekurangan-kekurangan dalam melakukan persiapan. Nomor 63. Disajikan indikator pencapaian kompetensi siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN. Contoh penilaian psikomotor sesuai IPK tersebut adalah A. Buatlah peta negara-negara ASEAN dan berikan nama-nama negaranya. B. Tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. C. Tuliskan nama-nama negara ASEAN disertai dengan ibu kota negara. D. Jelaskan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia di negara ASEAN. E. Jelaskan posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Di sini ada kata kuncinya penilaian psikomotor. Di sini ada pengertiannya yaitu penilaian untuk menggali potensi keterampilan atau penampilan seseorang dalam mengaplikasikan bidang keilmuannya. Nah, berarti dari pengertian tersebut, jadi jawabannya adalah B. Tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Itu jawabannya B. Nomor 64. Dari https://anipitisa.blogspot.com. Memuat berita tentang kekerasan yang dilakukan guru. Kejadian ini bermula saat hari itu MJ, yaitu seorang guru mata pelajaran di kelas. Korban memberikan materi pelajaran matematika. MJ kemudian memberikan tugas matematika yang dikerjakan secara berkelompok. MF merupakan siswa dari kelompok 4 bersama rekannya yaitu AG dan DG. MJ diduga kesal dengan kelompok 4 karena saat ia memeriksa pekerjaan siswanya, kelompok tersebut tidak segera mengerjakan tugas yang diberikan sehingga MJ memukul bagian muka korban dengan punggung tangan kanannya. Akibatnya, pukulan tersebut mengenai hidung korban hingga berdarah atau mimisan. Sanksi yang dikenakan kepada guru yang melakukan pemukulan tersebut adalah A. Dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekolah. B. Penundaan pemberian hak sebagai guru. C. Diberi surat peringatan yang pertama. D. Dikeluarkan sebagai anggota masyarakat. E. Diajukan ke dalam sidang pengadilan. Nah, untuk jawabannya adalah E. Alasannya ini sudah dimuat kepada berita. Biasanya kalau dimuat ke dalam berita, itu sudah masuk ke ranah hukum. Nomor 65, perhatikan pernyataan tentang proses yang terjadi setelah makan makanan berikut ini. 1. Amilum berubah menjadi fruktosa oleh enzim vitalin. 2. Kaseinogen akan berubah menjadi kasein oleh enzim renin. 3. Protein menjadi peptida oleh enzim pepsin. 4. Kasein akan digumpalkan oleh ion Ca+. 5. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Proses pencernaan yang terjadi di lambung adalah, nah di sini ada pengertiannya proses pencernaan di lambung, yaitu terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung.
Getah lambung terdiri dari pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Nah, dari pernyataan tersebut, maka untuk jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 66. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan atau materi pelajaran sebanyak mungkin. Sehingga suasana belajar bersifat kaku dan berpusat pada satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk lebih belajar aktif. Upaya yang harus dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok. B. Menerapkan pembelajaran pendekatan ilmiah. C. Menerapkan pembelajaran tutorial teman sebaya. D. Menggunakan instrumen evaluasi metakognitif. D. Menggunakan media pembelajaran audio visual. Yang di sini yang perlu kita ketahui bahwa di sini ada memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar lebih aktif. Nah, untuk belajar lebih aktif, metode yang digunakan yang cocok adalah yang A. Menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok. Nomor 67. Salah satu KD di kelas rendah adalah 3.6. Mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Berdasarkan KD tersebut, kegiatan inti yang dapat dilakukan Pak Andi sebagai guru kelas rendah adalah A. Mengajukan pertanyaan apakah di sekitarmu ada warung internet atau warnet. B. Menyajikan gambar handphone dan meminta peserta didik bercerita tentang gambar tersebut. C. Meminta peserta didik mewarnai gambar handphone. D. Memberikan kuis tentang jenis-jenis alat komunikasi dan contoh-contohnya. E. Mengajak peserta didik mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga di rumah. Nah, di sini ada kata kuncinya kegiatan inti dari KD mencermati isi teks informasi perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi di lingkungan setempat. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang E karena di situ memaparkan tentang transportasi di lingkungan setempat, khususnya dari lingkungan keluarga di rumah. Nomor 68. Kompetensi kewarganegaraan mencakup pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, dan disposisi kewarganegaraan. Pada kelas 4, tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku memuat PKN yang mengandung civic knowledge adalah A. Sikap menghormati pada sesama bangsa karena perbedaan budaya. B. Mengidentifikasi sikap menghargai keberagaman. C. Mengaitkan situs Trowulan dengan makna persatuan dan kesatuan. D. Mendeskripsikan tentang permainan simpai. E. Aturan dalam bermain simpai. Jadi di sini kata kuncinya adalah civic knowledge, yaitu menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Nah, yang termasuk dalam hukum dan moral itu adalah isinya adalah B. Mengidentifikasi sikap menghargai keberagaman. Nomor 69. Di Kota Malang ada sebuah taman seperti pada gambar di bawah ini. Sebuah mobil berwarna perak sedang terparkir di salah satu sisi jalan. Jika mobil sejenis parkir berjajar bukan parkir serong, di tepi taman akan bisa menampung 38 mobil, ditunjukkan dengan anak panah. Diketahui mobil tersebut berukuran panjang kurang lebih 4.300 mm. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. Jika saya mengelilingi taman masih kurang dan 100 meter. B. Keliling taman itu kurang lebih satu putaran stadion, 400 meter. Jika saya berjalan berkeliling taman sebanyak 2 putaran, maka saya sama dengan berkeliling satu putaran stadion 400 meter. D. Keliling taman tersebut tidak lebih dari 160 meter. E. Jika saya lari bolak-balik dalam trek lurus 100 meter, jarak lari
saya lebih jauh dari keliling taman. Keliling taman 163,4 meter, jarak lari bolak-balik 200 meter, maka 200 meter lebih besar daripada 163,4. Jadi pernyataan yang benar itu adalah yang E. Jika saya lari bolak-balik dalam trek lurus 100 meter, jarak lari saya lebih jauh dari keliling taman. Atau keliling taman 163,4 meter, jarak lari bolak-balik 200 meter, maka 200 lebih besar daripada 163,4. Nomor 70. Perhatikan komponen gambar PLTU berikut. Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah A. Kalor, kinetik, biogas, elektromagnetik, listrik. B. Biogas, kinetik, kalor, elektromagnetik, elektrik. C. Nuklir, kalor uap, kinetik, elektromagnetik, dan elektrik. D. Nuklir, kinetik, kalor uap, elektromagnetik, dan elektrik. Jadi untuk jawabannya adalah yang C. Nuklir, kalor uap, kinetik, elektromagnetik, dan elektrik. Nomor 71. Perhatikan pernyataan berikut. Diketahui sebuah persegi dengan panjang sisi 10 cm dibagi menjadi 4 persegi dan 2 diantaranya diwarnai seperti pada gambar di bawah ini. Setiap persegi yang belum diwarnai dibagi lagi menjadi 4 persegi dan dilakukan pewarnaan seperti pada langkah sebelumnya. Proses ini dilanjutkan dengan cara yang sama. Setelah langkah kelima, luas persegi yang sudah diwarnai adalah: bagaimana seharusnya siswa memulai menyelesaikan masalah tersebut? A. Menanyakan terlebih dahulu kepada guru tentang apa yang harus dikerjakan. B. Bertanya kepada teman sebangku. C. Mengidentifikasi informasi dalam soal dan menyadari bahwa soal ini terkait dengan pola bilangan dan menghitung luasnya. D. Mencari pola pengubinan yang ada pada soal. E. Mengingat kembali merekal materi yang baru saja dipelajari. Jadi untuk jawaban dari soal ini adalah C. Mengidentifikasi informasi dalam soal dan menyadari bahwa soal ini terkait dengan pola bilangan dan menghitung luasnya. Nomor 72. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. 1. Hubungan gaya dan gerak. 2. Percobaan membuat teropong. 3. Sifat-sifat cahaya. 4. Sumber-sumber bunyi. 5. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan adalah, di sini kata kuncinya adalah indera penglihatan. Kalau indera penglihatan itu dari ruang lingkup materi yaitu percobaan membuat teropong dan sifat-sifat cahaya. Jadi isinya yang C, 2 dan 3. Nomor 73. Toko Star Camping menjual 2 jenis tenda. Satu berbentuk 5 segi 4 dan satunya lagi berbentuk prisma. Keduanya dijual tanpa alas. Manakah pernyataan berikut yang benar terkait dengan luas bahan yang diperlukan untuk memproduksi tenda tersebut? A. Luas bahan untuk membuat satu tenda prisma sebanding dengan 2 tenda limas. B. Walaupun menghabiskan bahan 1,5 kali tenda limas, saya lebih suka menjual tenda prisma karena harganya lebih mahal. C. Setiap saya membuat satu tenda prisma, saya dapat membuat 3 tenda limas. D. Setiap saya buat 3 tenda prisma, saya dapat membuat 5 tenda limas. E. Saya lebih suka menjual tenda prisma karena bahan yang diperlukannya lebih sedikit, hanya perlu 1/4 bahan dari tenda prisma. Nah, dari pernyataan tersebut, yang benar adalah yang A. Luas bahan untuk membuat satu tenda prisma sebanding dengan 2 tenda limas. Nomor 74. Setelah menganalisis hasil pengamatan yang dilakukan di kelas, Bu Aminah melihat bahwa dalam 2 kali pengumpulan tugas hasil pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, rata-rata hanya 6 orang dari 32 siswa yang melakukan pengamatan dengan benar. Sebagian besar siswa tidak dapat melaksanakan petunjuk pengamatan yang telah dijelaskannya.
Siswa cenderung gaduh dan bermain-main pada saat melakukan pengamatan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Bu Aminah kemudian membuat rumusan permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat terampil dalam melakukan pengamatan ketika materi percobaan IPA? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian video cara melakukan pengamatan di awal percobaan IPA dapat meningkatkan keterampilan siswa? 2. Bagaimana pelaksanaan pengamatan ketika percobaan IPA yang diselenggarakan di sekolah lainnya? 3. Bagaimana strategi melakukan pengamatan di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap percobaan IPA? 4. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat? 5. Apakah saya perlu melibatkan orang tua siswa? Permasalahan di atas yang dapat digunakan Bu Aminah dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah. Nah, di sini untuk membuat PTK itu ada kata-kata meningkatkan keterampilan dan membangkitkan. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Nomor 75. Salah satu KD di kelas rendah adalah mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Berdasarkan KD tersebut, kegiatan inti yang dapat dilakukan Pak Akbar sebagai guru kelas rendah adalah A. Memberikan kuis tentang jenis-jenis alat komunikasi dan contoh-contohnya. B. Mengajak peserta didik mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga di rumah. C. Menyajikan gambar handphone dan meminta peserta didik bercerita tentang gambar tersebut. D. Meminta peserta didik mewarnai gambar handphone. E. Mengajukan pertanyaan, apakah di sekitarmu ada warung internet atau warnet? Nah, di sini kata kuncinya adalah dari KD tersebut lingkungan setempat, yang berhubungan dengan lingkungan setempat. Untuk kelas rendah itu dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi isinya B. Mengajak peserta didik mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga di rumah. Cukup jelas ya. Nomor 76. Seorang guru kelas 3 mengajarkan tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Guru merumuskan indikator, siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas. Alat penilaian yang tepat yang dapat digunakan guru adalah A. Pengamatan selama kegiatan di kelas. B. Lembar jurnal hasil observasi. C. Portofolio hasil kegiatan dalam melaksanakan kewajiban. D. Tes tentang sikap sosial yang harus dilakukan saat di kelas. E. Wawancara dengan siswa tentang kewajiban di kelas. Jadi di sini dari indikatornya itu menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Jadi alat penilaian yang tepatnya adalah yang B, lembar jurnal hasil observasi. Nomor 77. Diberikan KD sebagai berikut. Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah selisih hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Indikator penunjang atau inti yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah A. Mengurutkan dua pecahan bentuk desimal. B. Menjelaskan jumlah selisih bilangan hasil kali dan hasil bagi dua pecahan. C. Menjelaskan jumlah selisih bilangan hasil kali dan hasil bagi dua pecahan desimal. D. Melakukan penaksiran dari hasil bagi dua bilangan cacah. E. Menjelaskan jumlah selisih bilangan hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah. Jadi di sini yang tidak sesuainya yaitu yang A. Mengurutkan dua pecahan bentuk desimal. Nomor 78. Suatu ketika seorang siswa memprotes kunci jawaban soal yang disampaikan oleh guru karena dianggap tidak kurang benar. Menanggapi tindakan siswa yang seperti itu, hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru adalah A. Membiarkan siswa bersikukuh dengan pendirian dan pendapatnya. B. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan jawaban yang dianggap benar siswa. C. Mengingatkan pada siswa agar ke depan tidak melakukan hal yang sama.
D. Mengabaikan begitu saja tindakan yang dilakukan oleh siswa. E. Menjelaskan alasan kunci jawaban yang diberikan dengan tepat, menghargai pendapat. Jadi di sini kewajiban seorang guru bila ada siswa yang memprotes itu jawabannya adalah B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan jawaban yang dianggap benar oleh siswa. Nomor 79. Hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat merupakan salah satu bentuk penguatan atau reinforcement dan memberikan pengaruh yang baik atau positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk A. Menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan, B. Mendorong siswa-siswa yang lain untuk berbuat baik, C. Menjadikan siswa selalu patuh pada perintah guru, D. Menjadikan siswa selalu patuh pada aturan sekolah, dan E. Mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Jadi untuk penguatan, dampak positifnya itu adalah mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Jadi jawabannya adalah yang E. 80. Sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Melestarikan budaya sendiri. 2. Mengembangkan industri kreatif. 3. Memadukan budaya sendiri dengan budaya lain. 4. Memanfaatkan gadget untuk meningkatkan usaha. 5. Giat meningkatkan kerjasama dengan negara lain. 6. Menerima budaya baru apapun yang berbasis teknologi. 7. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 8. Menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang termasuk sikap positif yang berkaitan dengan budaya adalah, jadi di sini dampak globalisasi yang termasuk sikap positif. Jadi dampak globalisasi yang pengaruhnya positif, yaitu melestarikan budaya sendiri, memadukan budaya sendiri dengan budaya lain, dan menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi jawabannya itu adalah C, 1, 3, dan 8. Itu adalah ciri positif dampak dari globalisasi.